Halo Sobat Film, jumpa lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan mereview film yang berjudul The Wolf of Snow Hollow 2020 ya. Sebelumnya jangan lupa ya, bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan share-nya untuk mendukung agar channel ini terus berkembang. Terima kasih ya sudah mensubscribe. Oke, ini adalah film horor juga film komedi tahun 2020, disutradarai dan dibintangi oleh Jim Cumming ya. Film ini adalah dirilis pada 9 Oktober 2020 ya, yang lalu tentunya. Dan tak usah berlama-lama lagi, yuk kita simak cuplikan filmnya. Beritanya adalah tentang B.J. Pelfrey dan pacarnya Brianny berlibur ke resort kota kecil di Snow Hollow, menyusul pertengkaran dengan penduduk setempat yang kasar di sebuah bar. Mereka keluar dan ada muncul manusia serigala membantai Brianny di luar kabin sewaan pasangan itu. Petugas John Marshall menyelidiki pembunuhan tersebut dengan sesama teman petugasnya Julia Robson, dan juga ada Mas Bu. Mereka secara bersamaan mencoba meyakinkan bapaknya yang sedang sakit ya, Sheriff Hadley, untuk bagaimana menyembunyikan kasus ini karena kesehatannya yang buruk. John juga berurusan dengan berbagai hak asuh atas putrinya yang berusia 17 tahun yang bernama Jenna dengan mantan istrinya Brittany. And I didn't want to set up expectations that I can't keep. Our expectations of you are very low. Spans the bites which I can't take. Bukti forensik menunjukkan seekor serigala yang membunuh wanita dan mengarah ke rumor yang mengkhawatirkan tentang adanya manusia serigala yang berkeliaran di Snow Hollow. As werewolves. Our killer is a guy, and I'm gonna find him, and I'm gonna kill. Di sini John bersikeras, yaitu dia ada seorang pria yang melakukan kejahatan, lalu dia memecat Bu karena menyebarkan kepanikan kepada publik, kemudian membawa barang-barang Brianny kembali ke PJ. Liz mengalami pertemuan yang meresahkan dengan seorang pria lokal tinggi yang tak dikenal di sebuah restoran. Ia kemudian memberitahu polisi. Tak lama kemudian, manusia serigala kemudian membunuh Liz dan putrinya yang berusia 3 tahun. Nah, di sini manusia serigala itu menyerang putrinya ya. Saat itu Jenna sedang berduaan dengan pacarnya, bermesraan dengan Brock di dalam jeep. Nah, John segera ngebut ke tempat kejadian dan menakuti makhluk itu dengan senapannya. Lalu petugas polisi itu masuk ke rumah Brock dan mengancam pacar Jenna. Saat John jauh dari rumah sakit, Sheriff Hadley meninggal. Kekambuhan berikutnya menyebabkan dia menabrakkan mobilnya. Perilaku kasar ayahnya membuat anaknya semakin khawatir. Dan manusia serigala itu membunuh Guterres ya. Jenna berteriak pada ayahnya karena lebih peduli tentang bagaimana menangkap si pembunuh daripada keselamatannya. Ia dibawa ke rumah sakit di sebelah kakeknya. Di dalam filmnya pun menunjukkan polisi menemukan pecandu yang mati dengan tato serigala dan korban mati di luar gandengannya. I'm John, I'm an alcoholic. I've been in the program now for 6 years. Tugas koroner menyimpulkan bahwa pecandu adalah pembunuhnya dan kasusnya ditutup. John masih memecat petugas koroner karena sebelumnya telah melemparkan botol bir ke mobil patrolinya. Julia berbicara dengan John tentang cara sadar kembali. Dia mulai menebus kesalahannya dengan mengembalikan bukti ke berbagai orang. Lalu Julia menemukan gulungan benang di antara barang bukti. PJ juga menelpon untuk memberitahu Julia bahwa ia menemukan jarum jahit di barang-barang Brianny. Julia menyadari bahwa John benar tentang pembunuhnya adalah seorang pria dan menyimpulkan bahwa pembunuhnya menyamar dengan kostum manusia serigala.
Pada saat yang sama, John mengembalikan barang bukti ke ahli mengisi kulit binatang tersebut yang bernama Paul Fornori. Tinggi badan Paul dan kesalahan bicara membangkitkan kecurigaannya. Paul menyadari polisi itu menyimpulkan bahwa dialah pembunuhnya. Lalu kedua pria itu bertengkar. Paul menusuk kepala serif itu, tapi akhirnya pergi saat bantuan polisi tiba. Paul menggunakan kostum werewolf dan melarikan diri keluar. Tentu saja ia tak tinggal diam dan mengejarnya. Julia menembak Paul sebelum ia bisa membunuh ayahnya. John kemudian menembak Paul beberapa kali sebelum mati disalju karena luka-lukanya. Setelah pulih, John menekankan tentang hubungannya dengan putrinya saat dia dan Julia membantu Jenna pindah ke asrama barunya. Oke, demikian yang dapat direview kali ini. Jangan lupa untuk tetap di channel ini untuk mendapatkan update video selanjutnya. Sampai jumpa lagi pada review film berikutnya. Terima kasih.